Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, dimanapun saat ini Anda berada, jumpa lagi dengan Madya Channel. Di video kali ini, Madya sempatkan ya berdiskusi sama orang yang bernama Ustadz Miftah Kul ini. Ustadz Miftah Khair ini sangat kontroversi ya saudara-saudaraku ya. Mengapa kontroversi sekali? Orang ini posisinya berada di pihak yang boleh dikatakan mendukung MKC itu tidak bersalah. Ya ini kan posisi yang sangat kontroversi. Dalam posisi sebagai ini ada orang Islam yang dimana kejumhur ulama semua itu dalam arti mengutuk perbuatan MKC yang dalam hal ini menista agama Islam, yang tentunya kalau dibiarkan MKC ini maka menggores toleransi dan kedamaian kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Kalau dibiarkan terus dan dikatakan ini tidak salah seperti Ustadz siapa namanya ini Miftah ini, maka banyak orang menghujat nanti, banyak orang menghujat Islam, banyak orang yang sifatnya aneh-aneh sehingga kerukunan itu bakal tergores. Nah, kalau diikuti kemauan Pak Ustadz ini seperti itu, artinya MKC itu tidak salah. Nah, ini dalam posisi berarti membiarkan perbuatan orang lain seperti MKC yang penghujat Islam ini berkeliaran terus, dan banyak orang nanti bakal saling menghujat, saling apa namanya itu, ya intinya saling saling adu argumen yang membuat dalam posisi ini hujat menghujat, nista menista, ini akan terjadi kalau dibiarkan. Nah, alhamdulillah kepolisian sudah bertindak sangat cukup baik, mengamankan, memproses kasus ini gitu loh. Masalah benar apa tidaknya nanti itu bisa dibuktikan nanti di pengadilan. Kalau memang Pak Kece tidak benar melakukan kesalahan itu, ya dia bakal bebas. Tapi secara unsur penistaan kan sudah terpenuhi nih, makanya dia ditetapkan oleh kepolisian sebagai tersangka. Oke, kita lanjut dulu. Madya langsung masuk ke room ini ya untuk mendiskusi sama orang ini. Dia ini berada di pihak mana, poinnya? Berada di pihak mana sudah jelas. Tetapi Madya ingin menggali, karena di dalam Al-Quran itu sudah sangat jelas ya, surah Muhammad ayat 7 itu, dan dalam Islam juga kita harus berjuang dalam posisi mencegah melakukan amar ma'ruf, mencegah yang kemungkaran. Salah satu mencegah kemungkaran adalah dengan ya setidaknya mengutuk di dalam hati perbuatan orang-orang yang menghina menista ajaran Islam. Itu kalau dalam posisi setidaknya seperti itu. Kalau belum mampu untuk mencegah dalam posisi lisan, dalam posisi secara lisan, apalagi perbuatan seperti itu ya. Jadi tetapi orang ini berada di posisi yang jauh berbeda gitu loh, jauh berbeda, entah apa alasannya sehingga membenarkan hujatan-hujatan, penistaan-penistaan yang dilakukan MKC itu dikatakannya tidak salah. Kan aneh ini. Kita dengar dulu ya dari omongan ini ya. Ini Madi langsung masuk. Iya, baik. Masih ada Bu Ana? Enggak. Terima kasih Pak Piong. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Iya, ini dari Hong Kong ya Pak Ustadz ya. Oh, ini jauh-jauh dari Hong Kong nih. Jauh Hong Kong ya. Iya, terima kasih. Makasih Bu. Iya Bu Ana. Oke, kita tiba ke Madya. Ya, ini sering kali ini Pak Ustadz Madya berkunjung ke channel-channel Kristen untuk berdiskusi ya. Tetapi pulang selalu menangis gitu, minta bantuan maknya gitu. Nah, silakan Madya, ayo. Ada yang mau ditanya nggak? Terima kasih Pak Pion. Selamat sore semua. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Media. Oke, ini Pak Ustadz mau tanya ini. Kan Pak Ustadz ini berbeda daripada kalangan umat Islam yang lain, di mana umat Islam itu mengutuk atas perbuatan penistaan MKC yang mengganggu kerukunan antar umat beragama dengan menghina Islam, sehingga nanti orang bisa saling menjahatin, saling olok-mengolok nanti kalau dibiarkan. Makanya dia wajib tanggung jawab dalam penistaan itu. Nah, Pak Ustadz ini kan berbeda sendiri nih. Artinya mengatakan MKC ini benar, artinya tidak salah, kan ini aneh itu. Makanya Madya mau tanya, ya Madya mau tanya ini. Nah, makanya mau tanya.
pemahaman Pak Ustadz ini dalam surah Muhammad ayat 7 itu Madia sampaikan dulu. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Nah, ini pemahaman Pak Ustadz dalam ayat surah Muhammad ayat 7 ini bagaimana? Tentang posisi menolong agama Allah dalam posisi berjihad di jalan Allah. Ini menurut pemahaman Pak Ustadz gimana ini? Iya. Silakan. Jadi, kenapa saya katakan Pak Muhammad KC ini tidak seorang penista agama? Begini Pak ya, Pak Muhammad KC, posisi beliau dalam menjelaskan pidato-pidato beliau di YouTube itu adalah menjelaskan tentang iman Kristiani yang dia yakini gitu. Lalu kemudian dia membaca ada beberapa dalil-dalil di dalam Al-Quran, di dalam hadis gitu kan, bahwa Nabi itu dikerubungi jin. Itu dasar itu ada. Kemudian Oke, kita tanggapin dulu ya. Sebenarnya untuk materi yang disampaikan oleh Ustadz ini, penistaan yang dilakukan MKC itu bukan sesederhana itu. Komplikasi Pak Mita ya, Ustadz Mita, komplikasi banyak sekali hujatan-hujatan penistaan yang dilakukan MKC, terutama yang paling dia nggak bisa dibantah pada saat dia mengganti salam umat Islam itu dengan menambahkan kata Yesus. Itu sangat parah itu. Banyak sekali. Belum lagi dia menuduh Nabi Muhammad raja jin. Belum dia menuduh itu, tapi dia jelaskan juga dalam diskusi ini. Kita dengerin lah ya kembali ya. Ada katanya terkesan merubah ayat Al-Quran. Alhamdulillah menjadi Alhamdulillah Yesus Rabbil Alamin, begitu ya kan. Ketika dia berbicara dalam perspektif iman Kristiani, ini yang saya katakan dia tidak mencela atau menista agama Islam. Kan begitu. Nah, ini jangan dibalik gitu. Jangan dibalik kita yang muslim, kita merasa menista, sementara dia sedang menjelaskan iman Kristiani. Kan gitu. Dalam pemahaman dia, ada dalil-dalil yang dia jumpai di dalam Islam seperti itu, lalu terbitlah pemikiran-pemikiran. Saya rasa kalau ini disikapi dengan lapang dada, kan tema kita hari ini adalah bagaimana seorang muslim menyikapi perbedaan pendapat dari non-muslim, kan begitu. Oke, kita tanggapin dulu ya. Ini kan Ustadz ini mengatakan, ini kan dalam posisi dia menjelaskan iman Kristen, dan dalam posisi apa yang disampaikan MKC ada dalilnya. Faktanya, apa yang disampaikan dalam penistaan itu tidak ada dalil. Yang pertama yang tidak ada dalil ya, pada saat dia menuduh Nabi Muhammad itu raja jin, tidak ada dalilnya Pak Ustadz. Silakan Anda kalau ada silakan bantah nanti, tidak ada dalil. Belum lagi dituduh Nabi Muhammad umat Islam menyembah batu, menyesatkan menyesatkan kitab kuning dan para santri. Nah ini juga Madia sampaikan kepada Ustadz ini dalam diskusi ya. Kita dengar nanti Madia sampaikan ini. Kalau ini disikapi dengan lapang dada, kan saya bilang tadi YouTube balas dengan YouTube. Jelas penjelasan disampaikan Pak Muhammad KC. Kita misalnya mungkin tidak terima gitu kan. Kita pasang badan, jelaskan kembali yang dimaksudkan Pak KC itu mungkin salah. Dalam Islam tidak begitu. Nah, akhlak Islamiyah yang seperti inilah yang ingin menonjol gitu, bukan ngamukannya gitu. Karena Nabi Muhammad sendiri itu mengatakan loh di dalam hadis riwayat Bukhari, "Laisa syadid bisur'ah." Orang yang paling kuat itu bukanlah orang yang jago gulat, jago berantem. Tetapi innamas syadid alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Dan orang yang kuat itu, kata Nabi, ada kata innama gitu. Innama itu beda dengan inna di dalam Al-Quran. Innama itu adatul hasri, dia dibatasi. Jadi artinya sesungguhnya hanya yang dikatakan orang yang kuat itu adalah yang bisa mengendalikan dirinya dikala dia marah. Nah, kenapa kita umat Islam tidak menjalankan apa yang disampaikan Rasul? Tahan diri. Ini kan persoalan perdebatan, debatable ya.
yang tidak akan mungkin ada habisnya. Paling kita jelaskan. Nah, kita kita tanggapi dulu ya. Perlu dia sampaikan juga di sini Ustadz ini mengatakan MKC itu dalam posisi dia menista agama, dalam posisi perdebatan tidak, tapi monolog Pak Ustadz. Memang dia ada membuka perdebatan, tetapi setelah monolog sendiri. Ini yang membedakan, yang membuat dia penistaannya. Kita lanjut kembali ya. Sampaikan, jelaskan, sampaikan. Ketika ada perdebatan, luruskan. Begitu. Pak, gini. Ini Pak Kece kasusnya monolog. Dia mengatakan umat Islam itu menyembah batu. Nabi Muhammad itu raja jin. Ini menurut Bapak gimana nih? Ini monolog Pak, bukan diskusi, dialog. Saya ikutin sering posisi ini. Dia mengatakan Nabi Muhammad itu raja jin. Ini fakta loh, ada nggak dalilnya? Di dalam Al-Quran, Nabi Muhammad raja jin. Dia mengatakan umat Islam menyembah batu. Dia mengatakan kitab kuning itu sesat sama orang pesantren, santri. Ada rekaman semua Pak. Saya bisa buktikan ini. Saya lihat video itu semua. Bukan Nabi Madia. Kalau saya dengar itu yang jin ya, itu bukan dibilang Nabi Raja Jin, enggak. Kalau itu yang ada Pak, dengar. Saya ada bukti rekamannya. Saya punya bukti rekaman semua. Bisa dilihat video saya. Bisa dilihat rekaman video saya di Media Channel. Silakan. Itu lengkap semua. Silakan. Iya. Gimana itu Pak? Gimana itu monolog? Iya. Makanya saya katakan kalau itu memang itu monolog, sementara YouTube itu kan ada komentar. Ya, di situ kita bisa bebas berkomentar, bebas berpendapat juga. Artinya dia jadi dialog. Jadi dialog dong. Kecuali misalnya Pak Muhammad KC itu menutup kolom komentar dia. Dia sampaikan itu, baru dia bagikan ke orang yang lain, itu jadi monolog dia. Tapi ketika dia membuka komentar itu, maka persepsi yang mengatakan itu monolog jadi terbantahkan. Jadi dia dialog. Dan dia juga ada memunculkan link-link di situ. Lucu kan? Masa jawabannya begitu? Artinya kalau misalkan dalam posisi menista, kemudian itu katanya bukan menista, itu dalam posisi dialog. Begitu dia bilang itu dalam posisi dialog, itu monolog, buktinya ada. Kemudian dia ngeles kembali dengan mengatakan, oh ada kolom komentar. Jadi kalau ada kolom komentar itu bisa berbalas pantun, berbalas chat atau berbalas komentar. Nah itu katanya jadi dialog, walaupun awalnya menghujat dulu pakai C. Kan aneh ini. Perbuatan yang sudah monolog itu kemudian dibalas dengan komentar jadi dialog. Ini kan lucu sekali nih Ustadz ya. Kita lanjut kembali ya, nggak apa-apa, kita lanjut ya. Itu kan, saya pikir begini. Termasuk kalau Pak Ustadz, mohon maaf, termasuk Madia ini sering bolak-balik masuk ya. Ini ada Madia sendiri, saya nggak bohong. Sering bolak-balik masuk untuk berdiskusi dengan Pak KC. Apapun yang terjadi tetap aja sering berdiskusi ya. Ini ada Madia sendiri. Silakan dilanjut. Jadi gini Pak. Ini yang kebiasaan yang terjadi di MKC ini, dia pertama monolog 1 jam, kemudian dia setelah itu membuka live, mengirim link, kemudian diskusi di situ. Nah, kalau pada saat diskusi oke lah, itu tidak ada masalah. Pada saat dia menolok, menghujat Islam dengan berbagai macam tuduhan, tidak keselamatan lah, menuduh Nabi Muhammad raja jin, ini kan parah nih. Tidak ada dalilnya berani berkomentar seperti itu. Ini kan membuat umat Islam marah Pak umat Islam. Kalau Anda katakan ini berdialog, tidak mungkin. Ini mengundang perpecahan Pak keagamaan ini. Ini yang dijaga agar jangan sampai terjadi. Makanya wajar dibuat pidana seperti itu. Yahya Walau ini juga wajar kalau dalam posisi mengundang perpecahan Pak. Kalau dibiarkan masalah ini gitu loh. Ini masalah. Silakan Pak, tanggapin. Iya. Jangan dikatakan. Kan saya katakan Nabi Muhammad itu udah biasa dulu kena hujatan, kena hinaan, dan beliau andai kata dia hidup hari ini, dia tidak akan mungkin menggiring umat untuk marah. Andai beliau itu hidup hari ini gitu, dia tidak akan menggiring umat untuk melapor ke polisi. Andai ya, ini andai. Karena ketika beliau dihujat sampai beliau saya sudah sampaikan tadi ada hadis ya di mana Nabi Muhammad didatangi oleh orang Yahudi yang memusuhi beliau. Yahudi itu langsung to the point tanpa tedeng aleng-aleng bilang assalamualaikum, mampus kamu ya Muhammad, kan begitu kata orang Yahudi tadi. Karena Aisyah mendengar itu dia panik, emosi gitu, dia balas ungkapan itu lebih parah lagi, wassalamualaikum wala'nah, mampus kalian juga dan laknat Allah atas kalian. Nabi malah meredakan Aisyah. Mahlan ya Aisyah, tenang Aisyah, tenang.
Fa innallaha yuhibbur rifqa. Allah tuh suka dengan kasih sayang. Rifqa itu kelembutan. Rifqa itu juga artinya kasih sayang. Fil amri kulli, pada seluruh perkara. Lihat, pada seluruh perkara. Bahkan Al-Quran mengabadikan loh, bagaimana Nabi Muhammad itu dikatakan orang gila dalam surat Al-Qalam ayat 51. Lamma sami'u dzikra, ketika orang-orang kafir itu mendengar bacaan Al-Quran itu, mereka yaquluna innahu majnun, mereka mengatakan ini Muhammad benar-benar gila, kata mereka. Tapi apakah pada saat itu Nabi Muhammad menggiring sahabat untuk perang? Tidak. Maka saya baca gitu dalam kitab-kitab jihad gitu kan. Ada salah satu kitab Tahta Royatir Rasul gitu kan. Umumnya peperangan yang terjadi di masa Rasul itu bukan karena Nabi itu dihujat, bukan karena Nabi itu dihina, tapi orang-orang yang memusuhi Nabi itu menyerang duluan. Itu dia, Pak. Jadi kalau kita pahami intan surullah yansurkum, kalau kau tolong agama Allah, Allah akan tolong kamu. Justru ketika kita bisa mampu mendamaikan situasi, kita tampilkan hadis-hadis tentang kasih sayang Rasulullah kepada umat, kepada non-muslim, itu juga bagian dari menolong agama Allah. Saya rasa demikian. Jadi gini Pak, jadi tafsir Muhammad surah Quran surah Muhammad ayat 7 ini menurut Bapak tafsirnya bagaimana yang benar? Tafsir Quran surah Muhammad ayat 7 ini menolong agama Allah. Jadi begini Pak ya, kita harus bisa bedain perbuatan pribadi kepada Nabi Muhammad dengan perbuatan ajaran pada saat dinista itu beda Pak. Nabi Muhammad tidak akan membalas pada saat dilempar di kota Taif ya, pada di kota Taif itu mereka berdarah pada saat itu Nabi Muhammad nggak membalas. Tapi begitu ajaran agama dinista, dihujat, Nabi Muhammad bergerak Pak. Makanya sampai dibebaskan kota Mekah itu Pak. Seperti itu. Jadi Bapak harus bedain antara pribadi perbuatan Nabi Muhammad dihujat sama perbuatan ajaran agama berbeda. Nah, sekarang kasus yang menimpa Pak Kaceh, dia menghujat agama Pak, ajaran, bukan pribadi. Ini masalahnya. Dan ini jadi konsumsi publik video Pak ya. Terakhir ya Pak Dia ya. Pendapat masing-masing. Kalau saya lebih kepada opini untuk lebih islah ya. Ya, Bapak belum jelaskan surah Muhammad ayat 7 belum Bapak jelaskan. Itu jihad bagaimana itu? Amal ma'ruf nahi mungkar itu yang bagaimana? Apakah diam pada saat agama Bapak dihina seperti itu? Semua umat Islam ini menolak, menghujat dan mengutuk perbuatan orang. Tidak semua ya. Pak ya, tidak semua. Jadi jangan digeneralisir dulu. Tapi kita sebagian besar Pak menghujat itu. Kalau memang ya, sebagian nampaknya ini Madia, sebentar Pak Ustadz ya, saya kasih kesempatan Madia ini berdiskusi dengan baik ya, karena dari awal juga kita kondusif, kita ini tidak mau cari tambah membakar ini Indonesia. Betul, kalau sekali. Anda mau membara silakan di channel Anda sendiri. Saya ini mencoba untuk kita urung rembuk ya, kita sama-sama ini anak bangsa. Kalau kalian masih mau membakar-bakar, silakan kalian bakar-bakar sendiri. Ya, inilah umat Islam. Tolong yang lain yang lihat. Ini sosok Ustadz yang kami sangat hormati. Tolong disebarkan video ini. Inilah yang bikin Indonesia menjadi maju. Kalau seperti ini. Ya, tadi saya naikkan media, maksud saya komunikasilah yang baik. Jangan memaksakan kehendak bahwa Pak Ustadz salah. Belum tentu. Karena banyak juga Pak Ustadz, nanti Pak Ustadz jelaskan, banyak juga yang mendukung Pak Ustadz ya. Nanti Pak Ustadz jelaskan. Jadi jangan juga media, wah udah banyak nih yang menghujat kok Pak Ustadz sendiri. Enggak, belum tentu. Silakan Pak Ustadz dijawab. Iya. Jadi saya nggak ada nih motif lain gitu kan. Tidak ada tujuan ataupun misi apapun. Misi saya itu makanya saya sebut Ustadz Miftah Kul, itu saya selalu ingin mendinginkan. Walaupun belum dingin, tapi kata kul itu sendiri, saya ingin masukkan itu ke alam bawah sadar umat. Cool, hati boleh panas gitu ya, tapi kepala tetap dingin. Ambil hal-hal yang jauh lebih mendatangkan maslahat daripada mudarat, kan begitu. Nah, toh akhirnya Pak Muhammad Kacih juga datang kan, beliau datang ke kepolisian, menghormati hukum yang ada, biarkan proses hukum. Kan kita tanggapin dulu ya. Nah di sini kita bisa lihat bilang Pak
Miftah ini MKC datang. Padahal bukan datang itu MKC, dia ditangkap di sawah. Jadi posisinya dalam posisi di sawah lagi ditangkapnya. Jadi kalau dikatakan datang itu nggak benar, nggak dibenar juga. Ini menyimpang semua gitu loh. Apa yang disampaikan oleh Ustadz ini nggak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Tapi ngelesnya untuk membuat MKC ini kira-kira benar, ini kelihatan banget gitu loh. Ini anehnya gitu loh. Ini aneh banget. Kita lanjut kembali ya. Apa yang terus berjalan. Nah, kalau apa yang saya paparkan ini, yang kita diskusikan ini, yang sudah saya tuliskan ini membuat Pak KC bisa bebas nantinya, saya bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tugas saya semakin lebih ringan untuk kedepannya agar umat ini terus menggaungkan perdamaian. Oke. Penyampaian seperti ini itu ada benarnya, tetapi secara fakta dan hukum posisinya bila Pak KC sebagai penista ini tidak, kalau dibiarkan, maka nanti orang banyak yang menghujat menista kembali, bukan hanya Pak KC. Ini mengganggu kerukunan antar umat beragama. Ini yang perlu dipikirkan. Jadi sangat wajar Pak KC itu dalam posisi melanggar hukum kemudian dihukum, bukan dibebaskan seperti keinginan dari Ustadz Miftah ini. Ini kan aneh ini orang gitu loh. Sudah menghujat agamanya dia sendiri tapi dibiarin. Seharusnya itu dalam posisi dia ditahan agar tidak menghujat lagi, agar kerukunan antar umat beragama di Indonesia baik kembali, damai. Enggak seperti yang dilakukan oleh MKC ini. Tetapi ini aneh kan, malah MKC yang salah didukung. Kan aneh. Kita lanjut kembali. Yahudi, Nasrani, Islam itu saya anggap seperti abang adik kita ini semuanya udah. Sama-sama dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, Abraham gitu ya, menurut Yahudi gitu kan, menurut Nasrani. Kita sama. Abang beradik, namanya abang beradik kadang-kadang ada sedikit ya tergelincir gitu kan. Maafkanlah si abang. Atau mungkin barangkali si adik melakukan kesalahan, maafkanlah si adik. Kita bersaudara kok. Siapapun kita itu bersaudara. Tidak dalam keimanan, tetapi dalam kemanusiaan. Makanya Al-Quran itu sampai bikin 2 surat tentang manusia. Gitu. Oke, kita tanggapin dulu ya. Inilah yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW ya. Di dalam hadis riwayat Ahmad tuh kita bisa lihat. Watak seseorang, sifat seseorang itu, agama seseorang itu kita bisa lihat dari seseorang tergantung agama teman dekatnya. Maka hendaklah kalian perhatikan siapakah teman dekatnya itu, siapakah orang yang didukungnya itu, di mana dia berada posisinya, sama dengan halnya pada saat gambaran cecak pada saat itu meniup-niup api yang membakar Ibrahim ya. Itu tidak persoalan masalah besar kecilnya api itu, tetapi berada di posisi manakah cecak itu. Nah ini ternyata cecak berada di posisi orang yang meniup-niup, hewan yang meniup-niup api Ibrahim. Nah sama, apabila ingin melihat watak seseorang, sifat seseorang, karakter seseorang itu, lihat orang yang temannya itu, yang didukungnya, yang diingininya, yang dia suka. Nah ini posisinya, posisi Ustadz ini sangat kontroversial sekali. Dan dia sekarang berada di pihak mana teman-temannya? Apakah berada di kalangan muslim? Kebanyakan Anda bisa lihat tidak. Dia berada di posisi berteman dengan orang-orang yang berkeyakinan berbeda dengan Islam. Itu kalau mau lihat watak sifat seorang. Ini hadis Nabi yang menjelaskan bahwa hadis riwayat Ahmadnya. Jadi posisi seperti inilah yang harus kita ingat ya dalam posisi seperti itu. Oke, kita lanjut dulu. Al-insan, An-nas. Al-insan itu satu manusia. An-nas manusia dalam bentuk jama ya, banyak manusia yang banyak. Jadi artinya agama kita ini adalah agama kemanusiaan. Kalau ada terjadi persilangan perbedaan pendapat sampai hari ini itu terjadi, ya Pak ya. Ya, kita rahmatan lil alamin aja. Kita terima perbedaan itu, tapi ingat jangan sampai kita bawa tidur nyenyak tanpa memikirkan perdebatan.
Oke, kita bacakan dulu hadis Bukhari Muslim ya dari sahabat Abi Musa. Permisalan teman yang baik dan teman yang jelek seperti berteman dengan membawa minyak wangi dan tukang pandai besi. Dan adapun berteman dengan pembawa minyak wangi, kemungkinan dia akan memberimu, kemungkinan engkau membelinya, atau kemungkinan engkau mencium bau yang harum. Dan berteman dengan tukang pandai besi, kemungkinan dia akan membakar pakaianmu, atau engkau mendapatkan bau yang tidak enak. Nah, jadi posisi seperti ini sudah sangat jelas. Kita lihat teman-teman Miftah ini aja gitu loh. Teman-temannya apakah dia berteman dengan posisi bukan teman seperti apapun, tetapi maksudnya berteman ini apa yang dia posisi, dia berada di pihak mana gitu loh. Maksudnya berteman ini dalam hadis ini bukan hanya berteman seperti yang lantang-lantung kesana kemari, bukan seperti itu, tetapi menurut hadis ini adalah posisi dia berada di pihak yang mana. Kita bisa lihat dia berteman dari pihak mana dan disukai oleh orang yang mana, Anda bisa lihat gitu loh. Anda bisa lihat sendiri ya, tinggal Anda yang bisa menilai sendiri dia berada di pihak yang mana. Kita lanjut kembali ya, saudara-saudara. Demikian saya rasa, Pak. Iya, luar biasa. Bapak dia sedikit ya, jangan dinaikkan lagi tensi ya. Ini kita sudah berdiskusi santai aja Pak, gitu. Gini Pak Pion, mohon maaf. Sebenarnya pada saat dia seperti itu, dia ada masalah. Berhubung dia bertentangan dengan surah Muhammad ayat 7, bertentangan dengan surah Luqman ayat 17, di mana dalam Islam itu dalam posisi berjihad memperjuangkan agama Allah, ta'muru bil ma'ruf wa nahy munkar, mencegah perbuatan mungkar, termasuk salah satu mencegah ini pada saat MKC menghujat Islam, ini bisa dibuktikan dengan fakta dan video yang ada selama ini. Sampai setahun lebih Madya mengkonter, menjawab itu di link pakai C, saya masuk mengkonter, menjawab semua hujatannya, puluhan video, ratusan video saya jawab. Tapi tiba-tiba begitu sudah terjadi tercapai posisi aman, sudah MKC ditahan polisi, ada orang datang seperti ini gitu loh, mengatakan pakai C benar. Ini kan sangat parah ini gitu loh, bertentangan dengan Madya sudah dalam Pak. iman Madya sudah tahun lebih mengkonter ini, itu mengkonter hujatan pakai C setahun lebih. Ini Ya, itu yang jadi maksa masalah, banget Pak. ini ya. Nah, Udah saya Madya, bukan ya? masalah kita ini terlepas pakai C. Saya bilang ke Ustadz ini, Pak Ustadz izin artinya bicara. dia bertentangan dengan Islam Ya, kebanyakan, silakan. bertentangan dengan Islam kebanyakan. Mohon maaf Pak Ustadz ya, saya bukan Ya, berarti sama-sama, Pak. apa-apa. Saya bertentangan dengan Saya- selama ini gitu. Madya perjuangkan konser. Nggak masalah sih Pak Ustadz sih, nggak masalah, Iya. terbuka. Pak Ustadz. Saya sayang sama semuanya, sama Selama ini, Pak mohon maaf, Pak, media kalau pun untuk saya bicara sayang. ya, unek-unek Madya saja, unek-unek Madya saja ini. Jadi nggak usah diambil hati ya, unek-unek Madya seperti itu ya. Selama ini Madya konter setahun lebih, Madya, konter Madya. pakai C itu. Ya, itu. Alhamdulillah bagus, Pak. Madya, Itulah Madya. saya bilang tadi begitu lah. Oh ya kawan, Ya. ya kawan, silakan. Apa kawan? Gimana kawan? Gimana? Iya. Ya, kita lanjut dulu ya. Ya silakan Pak Ustadz. Mohon maaf ya Pak Ustadz ya, kita cuma berbagi informasi seperti ini. Aman, Pak. Alhamdulillah. Ya, sebelum Pak Polres, Saya lapang aja sih saya, Pak. sebelum Pak Polres, Boleh. kita ke Ibu Lis. Oke. Semoga dengan yang disampaikan Madya ini hati dan jiwa orang ini ya bernama Miftah ini kembali bisa jadi mendapatkan posisi yang di kalangan umat Islam itu terilhami. Dalam posisi ini dia bisa sedikit terbuka hatinya ya, karena dia membiarkan posisi kemungkaran. Dia dibiarkan kemungkaran itu, maka yang menjadi korban itu bukan posisi umat Islam itu sendiri, tetapi semua orang yang berada di posisi membiarkan kemungkaran itu akan mendapatkan ajab dari Allah. Ini sudah sangat jelas Allah memberikan informasi di Al-Qur'an ya. Ya, jadi posisi-posisi yang ini semoga membuka hati Ustadz ini yang dalam posisi berada di pihak mana dia berada, dia bisa sadar dan bertobat gitu loh. Artinya kalau sudah begini minimal diam gitu loh. Jangan, nggak usah dalam posisi umat Islam berjuang untuk mengatasi kemungkaran, kebejatan, penistaan yang dilakukan MKC, tiba-tiba datang orang seperti ini membuat, ya setidaknya ini kan menggores kembali kebenaran yang sudah Madya bangun selama ini untuk mencegah kemungkaran yang dilakukan oleh MKC, selama ini mengkonter, tapi dihancurkan oleh orang-orang yang datang seperti ini ya. Oke, demikian ya Madya bisa jawab untuk posisi sifat oleh Ustadz ini. Kurang lebihnya Madya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.